ketika nama saya dinyatakan secara sah dan meyakinkan terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Jawilan, itu mengaruhi secara tidak langsung terhadap diri kita gitu. Peran pendidikan sangat terlihat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lima Distra, kembali lagi bersama saya Ania Susanti di Bikisan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah salah satu siswa di SMA 1 Jawilan yang baru saja menyelesaikan WSP. Dia juga dulu pernah menjabat jadi ketua OSIS di SMA 1 Jawilan periode 2020-2021. Siapakah dia? Ini dia Kak Ramadhani Oktopa. Ramadhani Oktopa, anak laki-laki yang lahir di Serang pada tanggal 23 Oktober 2003. Ia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia tinggal di sebuah kampung, yakni di Kampung Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Ramadhani Oktopa awal menempuh pendidikan di SDN Cijampang pada tahun 2010 sampai 2016. Setelah lulus dari bangku pendidikan sekolah dasar, ia melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang selanjutnya, SMP Negeri 1 Jawilan, yang ia pilih untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Di bangku SMP, ia pernah mengikuti ekstrakurikuler seni dan olahraga. Pada ekstrakurikuler tersebut, ia menjadi ketua bidang seni dan olahraga pada tahun 2018. Ia pun pernah menjuarai perlombaan MTQ tingkat sekolah pada tahun yang sama. Setelah menempuh pendidikan di bangku SMP, ia melanjutkan kembali pendidikan ke bangku SMA. Ia melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Jawilan. Di bangku SMA, ia sangat aktif mengikuti ekstrakurikuler. Ia pernah menjadi anggota Paskibra dan ia pernah menjabat sebagai ketua OSIS SMAN 1 Jawilan. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk tonton video berikut ini. Halo. Dipanggil apa nih? Terlalu panjang. Kak aja deh. Kak. Iya, Kak Ramadhani. Gimana kabar Kak Ramadhani hari ini? Ada kesibukan nggak? Untuk kabar hari ini sih alhamdulillah baik. Kalau untuk kesibukan sekarang lagi kebetulan nggak ada kesibukan apa-apa gitu. Lagi istirahat aja di rumah. Makasih ya udah mau nyempetin waktu buat datang ke Bikisan. Oke, siap, sama-sama. Saya mau nanya sedikit tentang keseharian Kak Ramadhani. Pengen Kak Ramadhani cerita di sini. Sharing-sharing aja. Boleh. Kalau boleh tahu, Kak Ramadhani ini siapa sih sebenarnya? Oke, nama saya Ramadhani Oktopa. Teman-teman biasa manggil saya itu Opek. Mungkin bagi sebagian orang atau beberapa teman yang baru kenal saya, nama panggilan itu agak sedikit aneh gitu. Karena nama saya lumayan bagus, Ramadhani Oktopa, tapi dipanggilnya Opek gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu siapa orang yang pertama kali manggil nama itu terhadap diri saya. Cuman yang pernah saya tahu dan saya tanyakan terhadap orang tua saya itu awal mulanya nama itu disematkan kepada saya gara-gara abang saya sih. Ya, terus akhirnya dari seringnya abang saya manggil nama itu berlanjut ke teman-teman kampung, terus berlanjut ke teman-teman di sekolah gitu kan, sampai akhirnya saat ini pun teman-teman banyak yang manggil nama itu gitu. Terus saya lahir di Serang 23 Oktober sekitar 17 tahun yang lalu. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saudara saya semuanya laki-laki. Ya, ayah saya orang Lampung asli. Kemudian ibu saya orang Banten, tempatnya orang Serang itu. Kemudian latar pendidikan saya SD, SMP sampai SMA itu semuanya saya habiskan di Jawilan ini. Iya. Berarti asli Jawilan? Jawilan pride banget. Gak pernah keluar dari daerahnya sendiri itu kan. Terus sebenarnya waktu SMA itu sebelum masuk ke SMA Negeri 1 Jawilan,
dulu pernah ada rencana sama keluarga gitu. Saya ini mau sekolah di luar daerah. Cuman ketika saya lulus SMP dulu, terus ada apa ya? Ada peraturan dari pemerintah gitu bahwa pendaftaran sekolah ketika saya lulus SMP itu harus ada sistem zonasi yang enggak memungkinkan buat saya sekolah keluar daerah gitu kan. Pada akhirnya masuklah saya di SMA Negeri 1 Jawilan ini, dan sekarang udah memasuki masa-masa injury time. Tinggal nunggu peluit akhir, setelah itu saya sah jadi alumni SMA Negeri 1 Jawilan angkatan 2022. Ya mungkin itu aja sih sedikit tentang siapa Ramadhani Oktopa itu. Tapi selama sekolah di SMA, ini tentang jadi ketua OSIS. Oh ya, ketua OSIS itu sebuah hal yang nggak saya pikirkan, nggak saya rencanakan, dan tidak pernah terbayangkan bagi saya untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Jawilan. Mungkin itu sebuah kesempatan yang sedang bertemu dengan kesiapan aja sih. Jadi waktu itu ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa mencalonkan diri itu menjadi calon ketua dan calon wakil ketua gitu. Dan akhirnya atas berkat Tuhan saya bisa terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Jawilan periode jabatan 2020-2021. Kalau Kak Ramadhani berorganisasi mulai dari SMP? Berorganisasi ya, mulai dari SMP, tapi dulu di SMP itu nggak mulai dari kelas 1. Saya mulai gabung di OSIS SMP itu sejak kelas 2 kalau nggak salah. Ikut di OSIS, di Pramuka juga aktif kalau waktu SMP. Lanjut ya? Iya. Sulit pasti? Capek? Sulit sih enggak, karena seneng aja gitu, berbaur sama teman-teman yang positif. Akhirnya kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari teman-teman tersebut. Berarti kalau Kak Ramadhani ketua OSIS di periode 2020 pas zaman-zamannya COVID meningkat? Iya, pas zamannya COVID meningkat, kemudian sekolah juga di rumah. Untuk kegiatan sendiri, jujur saya nggak banyak terlalu melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu kan. Istilahnya ketua itu hanya nampang nama sih, kayak gitu juga. Karena saya menyadari dan saya emang benar-benar kurang sekali gitu pada saat sekolah di rumah. Jadi kegiatan-kegiatan itu banyak yang tidak bisa dilaksanakan, tidak dilaksanakan dengan maksimal. Kalau ini pengalaman yang pernah terjadi sama Kak Ramadhani yang jangan sampai terjadi sama anak-anak muda sekarang itu apa sih? Oke, pengalaman yang jangan sampai terjadi oleh teman-teman di SMA Negeri 1 Jawilan. Oke, mungkin pengalaman yang pertama itu jangan suka menunda-nunda tugas yang dikasih sama guru. Itu hampir rata kayaknya. Iya, asli. Hal itu tuh emang sepele. Tapi ketika kita sudah satu kali melakukan menunda tugas, kedepannya pasti ketika kita diberikan tugas oleh guru, kita akan ada nunda-nunda yang selanjutnya gitu, nggak bakal satu doang. Kemudian setelah kita melakukan yang namanya menunda-nunda, hal itu juga akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap diri kita gitu. Entah itu rasa malas yang akan meningkat ataupun penurunan dalam hal keinginan dalam belajar gitu kan. Itu sangat-sangat bisa terjadi sekali ketika kita sering menunda tugas gitu. Ya. Jadi kebiasaan buruk. Iya, sangat-sangat jadi kebiasaan buruk sekali kalau kita tidak bisa mengatasi hal tersebut ya. Apalagi di era pandemi kemarin, saya yakin 70% teman-teman tugas itu hanya menyalin dan mengumpulkan, nggak pernah memahami dan mengerti tugas itu seperti apa, dan ya kebanyakan menyalin tugas saja. Ya, termasuk saya. Masih ada waktu untuk bisa diperbaiki ke depan. Sepenting apa sih pendidikan itu menurut Kak Ramadhani? Pendidikan, menurut saya pendidikan itu sangat penting sekali ya. Karena gini, setiap
kehidupan manusia itu pasti memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda. Setiap individu memiliki masalah yang berbeda. Kemudian disitulah peran pendidikan sangat terlihat dalam hal orang tersebut menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya gitu. Kita ambil contoh masalah yang umum terjadi di masyarakat aja, masalah tentang sampah. Cara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan menghadapi sampah itu sangat berbeda sekali. Gitu ya. Kita ambil contoh orang yang tidak berpendidikan ketika menghadapi sampah itu. Mungkin yang terlintas di pikiran mereka ketika melihat sampah yang menumpuk gitu, hanya akan membakar sampah tersebut. Tanpa memikirkan setelah membakar sampah tersebut ada polusi yang ditimbulkan akibat pembakaran tersebut. Kemudian setelah pembakaran tersebut juga ada sisa-sisa sampah yang mungkin saja bisa mencemari lingkungan di sekitarnya gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan orang yang berpendidikan. Cara mereka menanggapi sampah yang menumpuk itu mungkin akan sangat berbeda sekali itu. Bisa jadi dengan cara mendaur ulang sampah tersebut, membuat produk-produk dari daur ulang sampah tersebut. Saya udah melihat banyak sekali sih produk-produk yang terbuat dari sampah, terutama karpet-karpet plastik kayak gitu yang banyak dijual di pasaran. Itu juga salah satu produk yang dibuat dari daur ulang sampah plastik gitu. Kemudian ada juga baju-baju olahraga gitu yang bisa menyerap keringat. Itu juga saya lihat ada beberapa yang hasil dari daur ulang sampah tersebut gitu. Berarti pendidikan itu penting ya? Sangat amat penting sekali. Mengolah pemikiran manusia. Kalau kiat-kiat supaya menjadi pelajar yang baik menurut Ramadan itu? Kiat-kiat menjadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik itu kan banyak jenisnya ya. Entah itu baik dalam belajar, baik dalam disiplin waktunya ataupun yang lain gitu. Kiat belajar menurut saya itu yang pertama yang harus dikedepankan oleh teman-teman yang masih belajar terutama di SMA Negeri 1 Jawilan ya. Yang pertama disiplin. Ketika seseorang itu sudah memiliki disiplin dalam dirinya, melakukan hal apapun pasti akan baik. Contoh ketika dia diberikan tugas oleh guru, dia tidak akan menunda tugas tersebut karena dalam dirinya sudah tertanam jiwa kedisiplinan yang tinggi. Maka dari itu ketika diberikan tugas oleh guru, dia tidak akan menunda waktu-waktu lagi, pasti akan langsung dikerjakan. Kemudian teman-teman yang tingkat kedisiplinan dalam dirinya sudah terbentuk juga akan datang ke sekolah dengan tepat waktu, tidak akan telat, saya yakin sekali itu. Kemudian dalam hal berpakaian juga akan sangat terlihat sekali perbedaan teman-teman yang sudah tertanam jiwa kedisiplinan dalam dirinya dan yang belum tertanam jiwa kedisiplinan dalam dirinya sih. Kayak teman-teman yang udah disiplin itu pasti bakal rapi, dari atribut semuanya dipasang gitu, mulai dari topi sampai sarung kaki putih pun mereka perhatikan gitu. Iya. Kan banyak ya anak-anak murid yang nyepelein aturan-aturan sekolah ya. Iya sih, belum sadar aja mungkin. Iya. Kak Ramadhani kan sekolah di Semanja nih. Menurut Kak Ramadhani, pandangan tentang pembelajaran di SMA 1 Jawilan ini bisa nggak sih bersaing dengan sekolah-sekolah elit di luar sana? Pandangan saya tentang pembelajaran di SMA Negeri 1 Jawilan ya, apakah bisa bersaing atau tidak dengan sekolah elit? Menurut saya ini hal yang sangat amat mungkin saja terjadi dan sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Jawilan itu bisa bersaing gitu. Contoh yang paling terbaru kemarin ada yang namanya Liga Futsal Serang Timur ya. Kemudian kontingen tim futsal SMA Negeri 1 Jawilan putra dan putri itu berhasil menjadi juara satunya. Jadi medali itu kawin istilahnya ya, ada pasangannya gitu. Itu juga suatu hal yang menunjukkan gitu bahwa bukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jawilan itu bukan hanya bisa bersaing, tapi bahkan mereka itu bisa menjadi juara gitu di kompetisi tersebut gitu. Dan itu bukan hanya tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya pun yang saya tahu tim futsal SMA Negeri 1 Jawilan itu sama seperti itu, berhasil menjadi juara satunya gitu. Iya sih. Jadi masih memungkinkan ya buat kita berani bersaing sama sekolah-sekolah yang lain. Sangat amat memungkinkan. Kemudian tergantung pada diri kita sendiri, sejauh mana diri kita mau berkembang, sejauh mana diri kita mau
menjadikan diri kita lebih baik, menjadikan diri kita lebih memiliki ilmu yang setara dengan teman-teman yang ada di sekolah yang lebih elit gitu. Tinggal kitanya aja mungkin ya yang membuka pikiran. Iya, apalagi sekolah sudah memberikan fasilitas yang lengkap kalau menurut saya. Iya sih. Mulai dari ekstrakurikulernya, menurut data terakhir yang saya tahu, SMA Negeri 1 Jawilan itu membuka sekitar 24 cabang ekstrakurikuler ya, yang mulai dari kesenian, keolahragaan, bela diri pun ada di sini, tentang film pun ada. Jadi silakan gitu teman-teman sukanya di mana, silakan bergabung. Iya, mengembangkan diri, berproses. Saya yakin kedepannya pasti SMA Negeri 1 Jawilan bukan hanya bisa bersaing, tapi bahkan bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik sih, kayak gitu. Iya. Kalau sukses menurut Kak Ramadhani itu gimana? Sukses menurut saya, sukses itu kan ketika seseorang memiliki keinginan atau sebuah tujuan, kemudian tujuan atau keinginan tersebut bisa tercapai atau berhasil ya capai gitu ya. Jadi sukses menurut saya adalah ketika kita hanya berbicara 1%, kemudian 99%-nya kita melakukan tindakan nyata untuk mencapai apa yang disebutkan dengan kesuksesan tersebut sih, kayak gitu. Jadi cukup bicara 1%, kemudian sisanya kita berproses, usaha, berdoa untuk mencapai apa yang dinamakan sukses tersebut. Gitu. Memungkinkan nggak buat siswa-siswa SMA 1 Jawilan ini bisa sukses? Sangat mungkin, karena di SMA Negeri 1 Jawilan itu mulai dari tenaga pengajar, tim pelatih ekstrakurikuler juga sudah sangat baik dan memadai. Tinggal tadi bagaimana siswa tersebut mau mengembangkan dirinya gitu ya, mau membuat dirinya itu menjadi lebih baik, mau membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama banyak hal yang bisa digali, terutama di bidang ekstrakurikuler yang sekian banyaknya ya. Tinggal kita memilih mana yang menurut kita cocok dengan diri kita lakukan dengan sepenuh hati, pasti akan berbuah hasil yang manis sih. Kan sebentar lagi Kak Ramadhani mau lulus nih. Iya. Hal apa aja sih yang Kak Ramadhani persiapin buat lulus nanti setelah di Semanja? Oke, mungkin hal yang saya siapin pertama itu mental yang kuat ya. Karena ke depan bakal lebih banyak lagi masalah-masalah ataupun hal-hal yang akan sulit dipecahkan gitu. Kemudian mental yang kuat juga bisa menjadi bekal kita gitu untuk menghadapi entah itu tugas-tugas dari universitas, kalau anak-anaknya kuliah gitu ya. Kemudian ketika di dunia kerja pun mental yang kuat itu sangat dibutuhkan gitu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan gitu. Kemudian yang kedua, ada kedisiplinan yang tinggi terhadap semua hal gitu. Balik lagi tadi, disiplin itu memang salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Entah itu disiplin waktu, disiplin dalam bertindak ataupun lainnya gitu. Menurut saya dua hal itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kelas 12 terutama gitu ya. Modal utama teman-teman kelas 12 ketika lulus nanti itu kurang lebih dari dua hal itulah yang paling utama gitu. Berarti Kak Ramadhani setelah lulus mau kemana? Karena kemarin SN gagal, sekarang lagi galau sebenarnya. Cuman masih banyak jalur yang bisa saya coba gitu, kayak SBMPTN, terus SIMAK UI juga masih memungkinkan untuk saya coba gitu. Mungkin dari dua kesempatan itu bisa saya maksimalkan lagi gitu ke depan. Berarti sekarang masih usaha-usaha? Iya, masih usaha, masih banyak dari info gitu. Selama Kak Ramadhani sekolah di Semanja, di SMA 1 Jawilan ini selama 3 tahun, apa aja sih hal-hal yang udah pernah terjadi, hal indah, baiknya, buruknya? Oke, mungkin hal terindah ya. Salah satu hal terindah yang paling indah yang pernah saya rasakan selama saya di SMA Negeri 1 Jawilan. Ketika nama saya dinyatakan secara sah dan meyakinkan terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Jawilan itu. Menurut saya
itu sih momen yang paling berkesan, momen yang paling indah karena ada rasa kebanggaan tersendiri dalam diri saya gitu. Terutama keluarga juga ikut bangga gitu kan atas pencapaian yang saya dapatkan di SMA Negeri 1 Jawilan gitu. Karena hanya beberapa orang saja sih yang bisa ada di posisi saya tersebut gitu kan. Tidak semua orang bisa merasakannya. Kemudian alhamdulillah saya bisa ada di posisi tersebut. Tentu saya merasa bangga, merasa bahagia, terutama itu sih yang menjadi hal terindah bagi saya lah selama di SMA Negeri 1 Jawilan. Kalau hal yang paling sedih? Hal yang sedih, masa-masa indah saya belajar di SMA kepotong selama 2 tahun oleh pandemi. Oh iya. Itu aja sih, karena dulu masuk itu waktu kelas 1 cuma 1 semester. Kemudian habis itu sekolah dirumahkan, masuk lagi awal kelas 12 semester 1 deh. Jadi kalau di total sekolah yang benar-benar sekolah itu cuma 1 tahun sih. Jadi benar-benar sedikit ya. Iya, benar-benar sedikit banget kesempatan buat akrab sama teman-teman pun sangat amat terbatas gitu. Bahkan ketika kemarin saya masuk di kelas 12 semester 1, saya banyak banget nemuin teman-teman yang dulu di kelas 1 saya nggak pernah ketemu. Jadi kayak murid baru lagi ya? Iya, kayak ini orang dulu kelas 1 masuknya barengan apa anak pindahan kayak gitu tuh. Kayak sempet kaget juga sih. Kayak gitu itulah. Sama-sama nggak tahu. Iya. Sebentar lagi kan Kak Ramadhani lulus. Ada nggak pesan atau kritikan-kritikan buat warga-warga SMA 1 Jawilan, buat guru atau murid? Oke, mungkin pesan buat Bapak Ibu guru dulu ya. Untuk Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Jawilan, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang seluas-luasnya lah. Tidak terpatok sama guru A atau guru B. Kepada semua guru saya ucapkan terima kasih. Selama 3 tahun di sini saya sudah dibimbing, dibina, ditempa baik mental, karakter ataupun secara akademis ya. Kemudian pesan untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Jawilan, terutama untuk teman-teman yang masih kelas 11 ataupun kelas 10 ya, ditingkatkan lagi belajarnya, dimaksimalkan lagi proses belajar selama di SMA Negeri 1 Jawilan, karena penyesalan itu nggak bakal bisa kalian rasain sekarang. Untuk supaya lebih maksimal mungkin itu tadi, jangan nunda-nunda tugas ya, karena itu bakal berpengaruh banget buat nilai kita gitu. Kalau bisa untuk teman-teman kelas 10 ataupun kelas 11 sekarang, nanti di semester 4 atau di kelas 12 semester 2, nilai kalian tuh harus bisa tembus di 90 ke atas lah minimal. Di semester 4 itu. Supaya nanti di semester 5-nya kalian gak terlalu ngejar nilai banget. Karena yang kakak rasain gitu, setelah perjalanan panjang di SMA Negeri 1 Jawilan, kakak sendiri kecewa terhadap nilai akhir kakak di sini. Terutama di semester 5. Karena nilai di semester 5 itu sangat berpengaruh sekali, terutama bagi teman-teman yang mau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama di universitas gitu kan, ada jalur masuk yang namanya SNMPTN. Kemudian di situ yang paling dilihat kan nilai rapot ya. Kakak jujur banget waktu itu nilainya sangat tidak memuaskan sekali. Dan turun berarti? Turun naik kayak gitu tuh. Mungkin itu juga yang menjadi faktor kegagalan kakak kemarin di SNMPTN sih. Jadi buat teman-teman, yuk ditingkatin lagi belajarnya. Dimaksimalin lagi selama kalian masih ada di sini. Jangan sampai nanti nyesel kayak kita. Dengar. Segitu aja? Cukup sih kayak gitu. Segitu aja sih yang mau saya tanyain. Terima kasih sharing-sharingnya Kak Ramadhani. Oke. Jadi gimana nih setelah sharing-sharing perasaannya? Setelah diwawancara gini. Iya. Oke, rasanya kayak tertekan banget. Biasa aja sih, karena saya nganggapnya di sini tempat berbagi cerita gitu kan, apalagi kan kita pengen tahu nih motivasi. Apalagi tentang yang menyangkut tentang SMA Negeri 1 Jawilan. Segitu aja
Terima kasih Kak Ramadhani udah mau bercerita buat kita semua. Oke. Itu dia beberapa cerita dari Kak Ramadhani Oktopa. Semoga cerita-cerita tadi bisa memotivasi kita semua untuk terus tingkatkan semangat belajar untuk meraih cita-cita. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan terus acara Bikisan yang selanjutnya. Dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain hari.